Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian di manapun berada di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurangan satu apapun juga. Setelah pada video saya sebelumnya kita telah berbicara atau membahas mengenai Greenwich Mean Time sebagai meridian 0 derajat yang disepakati secara internasional sebagai patokan untuk menentukan waktu di seluruh permukaan bumi. Beberapa lagi hal mendasar yang harus dipahami, harus kita pahami oleh siapa saja yang ingin mendalami ilmu astronomi atau ilmu falak, khususnya yang membahas tentang hisab benda-benda langit ini, yaitu yang pertama adalah konjungsi, atau di dalam bahasa ilmu falaknya disebut dengan waktul ijtima'. Sahabat-sahabat sekalian, secara sederhana konjungsi atau waktul ijtima' itu dapat dijelaskan sebagai momentum di mana matahari, kemudian bulan, dan bumi kita itu berada sejajar pada garis lurus di dalam perspektif bumi, perspektif pengamatan dari bumi. Ya, saya katakan demikian karena sesungguhnya posisi ketiga benda langit ini tidak betul-betul sejajar, artinya tidak benar-benar berada di dalam satu garis lurus. Itu hanya dari perspektif bumi kita sebut dia lurus. Nah, secara perhitungan atau secara hisab terdapat selisih antara posisi matahari dan posisi bulan pada saat konjungsi ini. Jadi sekali lagi tidak dalam posisi lurus benar, tapi ada selisih sudut ya. Nah, posisi kedua benda langit inilah yang kemudian di dalam istilah astronomi itu dikenal dengan ecliptic longitude of the sun atau bujur astronomi matahari. Nah, itu nanti disingkat dengan ELS atau ecliptic longitude of the sun, atau di dalam bahasa ilmu falaknya disebut dengan tulus syams. Lalu untuk bulan itu istilahnya apparent longitude of the moon atau bujur astronomi bulan atau tulul qamar di dalam bahasa ilmu falaknya. Teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, jika teman-teman membaca literatur-literatur tentang astronomi ya, yang khusus berbicara tentang masalah ELS dan ALM ini, maka teman-teman akan mendapatkan satu penjelasan yang rumit ya, bahkan sangat rumit. Namun secara sederhana dapat saya jelaskan bahwa ELS atau ecliptic longitude of the sun itu adalah posisi matahari dalam lingkaran ekliptika atau lingkaran orbit semu matahari itu ketika mengelilingi bumi yang panjangnya 360 derajat yang ditempuh selama 265 hari, 5 jam, 48 menit, 48 detik. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, disebut orbit semu, ya saya katakan semu tadi karena memang sesungguhnya bukan matahari yang bergerak mengelilingi bumi, tetapi bumi kita yang mengelilingi matahari. Tetapi kelihatan kalau dari bumi matahari yang bergerak, itu sebabnya saya katakan orbit semu ya. Nah, orbit semu inilah yang kita sebut dengan lingkaran ekliptika itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di sepanjang ekliptika inilah tersebar 12 rasi bintang atau yang disebut dengan buruj itu.
Nah, Allah menyebut kata buruj ini di dalam surah Al-Buruj itu. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Jadi dalam bahasa kita ini disebut rasi. Atau kalau yang populer itu disebut zodiak ya, zodiak. Jadi ada 12 banyaknya buruj atau rasi atau zodiak ini. Yang teman-teman pasti sudah mengenali dengan ada buruj atau rasi Aries, kemudian Gemini, Cancer, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan. Posisi 0 derajat itu, maksud saya posisi 0 derajat, artinya titik dari mana mulainya matahari itu bergerak secara semu. Sekali lagi, itu dimulai dari ketika matahari sejajar dengan rasi atau buruj Aries ya, kalau bahasa Arabnya disebut dengan buruj Hamal itu. Nah, itu terjadi pada pukul 01.00 GMT pada setiap tanggal 21 Maret. Nah, dari titik inilah kemudian matahari bergerak secara semu melintasi ekliptika dengan besar pergeseran rata-rata 2 menit 28 detik busur per jam waktu kita ya. Maka di dalam 24 jam matahari akan bergeser sebesar 60 menit busur atau 1 derajat. Ya, atau 1 derajat. Jadi 60 menit busur itu sama dengan 1 derajat. Nah, posisi bulan atau yang tadi saya sebutkan dengan ALM atau apparent longitude of the moon juga diukur dari titik Aries ini sebagai titik 0 derajatnya, yaitu ketika bulan berada di dalam bidang orbitnya mengelilingi bumi sepanjang 360 derajat selama 29 hari 12 jam 44 menit 03 detik atau 29,53 hari jadinya kalau kalau digabungkan itu. Yang kemudian periode sekali putar mengelilingi bumi itu selama sekian lama tadi itu disebut dengan satu periode sinodis bulan. Itu teman-teman. Nah, perlu dicatat bahwa bulan bergeser itu sebesar rata-rata 30 menit busur atau setengah derajat per jam waktu ya. Nah, selisih antara bujur astronomi matahari atau ELS dengan bujur astronomi bulan atau ALM itu kemudian akan menyebabkan adanya permukaan bulan yang tampak dari bumi. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian yang disebut dengan hilal atau nurul hilal atau fraction illumination of the moon ya. Jadi ukuran dari FIM atau nurul hilal atau hilal ini sangat tipis sahabat-sahabat sekalian. Seperti pada awal Ramadan tahun ini, di dalam perhitungan saya nurul hilal itu hanya sebesar kalau pakai desimal tuh 0,00020 atau kalau pakai dirasionalkan itu menjadi 20/100.000 ya. 20/100.000 bagian. 20/100.000 bagian bulan yang teriluminasi atau yang terkena oleh sinar matahari. Soal FIM ini saya kira banyak cara berhitungnya sehingga menghasilkan hasil perhitungan yang berbeda-beda sahabat-sahabat sekalian. Perhitungan kita boleh berbeda, tetapi satu hal yang harus disepahami, yang harus disepakati oleh para ahli hisab adalah bahwa fraction illumination of the moon atau nurul hilal ini merupakan persentase yang terkecil. Jadi berapapun dia, yang penting dia terkecil
ya, persentase terkecil dari permukaan bulan yang teriluminasi oleh matahari berdasarkan perhitungan. Jadi kalau dihitung ada hasil sekian, ambil yang paling kecil, itulah yang disebut dengan nurul hilal atau fraksi iluminasi bulan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apakah 0,00020 dari permukaan bulan ini akan dapat diru'yah pada hari Jumat tanggal 28 Februari yang akan datang, atau pada malam Sabtu 28 Februari itu? Kita tentu harus juga menghitung ketinggiannya. Ketinggian hilal itu berapa pada waktu maghrib pada hari itu nanti. Tapi kita bisa hitung dari sekarang. Dan untuk ini saya ingin membahasnya secara live pada perjumpaan kita berikutnya, insya Allah dalam satu tajuk, dalam satu judul, Imkanur Ru'yah untuk hilal Ramadan 1446 Hijriah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.